Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Halo. Shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya, muka-muka yang bersuka cita sekali ya pagi hari ini. Mari Amin. kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau ambil saat teduh kita pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nats pendahuluan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami melihat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami datang sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ketika kami pulang nanti Tuhan kami gak akan sama lagi ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu kami memohon ampun ya Bapa. Ampuni kelemahan kekurangan kami ya Bapa. Dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Melalui pembicaraan kami, tutur bicara kami, perilaku kami, cara berpikir kami ya Bapa. Suci kuduskan kami pagi hari ini Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dengan iman kami percaya Tuhan. Pagi hari ini yang sakit boleh Kau sembuhkan ya Bapa. Pagi hari ini dengan iman kami percaya Tuhan. Yang berbeban berat boleh Kau lepaskan ya Bapa. Karena ketika kami pulang nanti Tuhan, sukacita kekuatan yang baru Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mulai ibadah kami dengan satu keyakinan sesuai dengan firman Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, pagi hari ini kita akan menyaksikan paduan suara dari anak-anak sekolah minggu GKI Pinangsi. Boleh tepuk tangannya mungkin?
Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Sekolah Minggu GKI Pinangsi. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri? Kok kayaknya mukanya tegang-tegang banget, saya jujur tegang bener loh. Bener. Saya tuh tegang bener. Boleh nggak usah berjabat tangan lah Bapak Ibu. Coba kasih senyum yang terbaik di kanan kiri Bapak Ibu. Sukacita Tuhan. Amin. Bapak Ibu saya percaya kalau hari ini kita bangun dengan nafas kehidupan itu semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Bapak Ibu bisa datang ke sini dapat tempat parkir yang terbaik itu juga karena Tuhan Yesus baik. Dan yang terpenting kita datang ke sini bertemu dengan seiman teman-teman komunitas di sini ini juga karena Tuhan Yesus baik, amin. So mari hari ini bersukacita, bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin.
semangat saja singer nggak perlu. Kayak kurang semangat ya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Coba lebih baik lagi, come on. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Keren, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan. Ada sukacita? Amin. Silakan duduk jemaat. Ngos-ngosan nggak? Senjangan usia nih, ngos-ngosan. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Hari ini diambil dari Mazmur 72. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saat pertama, saudara kedua, demikian seterusnya. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Dengan keadilan dan orang-orang-Mu dengan tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang tertindas dari bangsa ini. Menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenapi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagai Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagai rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Bacaan bertanggapan sampai di sini. Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Samuel Wiratama, kita angkat sebuah pujian. Saudara, mungkin kita datang dengan berbagai-bagai pergumulan dan kegelisahan, tetapi biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita angkat pujian ini.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kau berikan waktu yang terbaik bagi kami untuk berhimpun bersama-sama, beribadah, sujud, menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Dan Kau mau membekali kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan urapi semua kami yang hadir dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh membawa pulang firman itu untuk kami hidupi. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, cukup panjang ya. Dari Lukas pasal 24. Lukas 24, saya akan baca dari ayat 13 sampai dengan 35. Saya baca dalam Alkitab edisi yang kedua dari LAI ya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita baca bersama. Pada hari itu juga ada dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama-sama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian Injil Yesus Kristus, berbagi ada mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Biasa di dalam kebaktian, pendeta kan suka ngomong begini ya, Tuhan itu baik. Betul ya? Amin? Amin. Kalau pendeta ngomong itu biasa jawaban jemaat apa? Amin. Jawaban yang lain selain amin? Ya, all the time. Betul nggak? Ya, selalu baik. Benar Yesus itu baik? Benar. Sepanjang hidup kita, selama-lamanya, benar. Itu kalau kita lagi baik-baik saja hidupnya, betul enggak? Ya, benar kan? Kalau lagi baik-baik, pekerjaan lancar, usaha lancar, ya, jodoh ringan, berkat banyak, tingkap langit dibukakan, kesehatan prima, pokoknya selalu semuanya ada. Kita akan bilang, Tuhan Yesus baik, betul kan? Tapi bagaimana kalau jalan hidup kita tidak seperti yang kita bayangkan itu? Mimpi kita buyar. Keluarga yang kita harapkan memberikan kebahagiaan hancur. Pekerjaan kita berantakan, usaha kita tidak maju-maju. Pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar kita rasanya hambar, tidak membawa berkat, malahan konflik. Pelayanan di gereja apalagi ya. Mau berbuat baik tapi ribut melulu. Lalu menyelusup pikiran. Tuhan Yesus baik, apa benar? Ia sungguh baik. Benar enggak? Ya. Harapan saya pupus. Ya. Saya terluka. Yang ada di hidup saya, sisa-sisa yang ada di hati saya, berlimpah-limpah, bukan berkat kekecewaan. Dalam posisi ini, saudara, kita semua, bukan orang lain, kita semua yang hadir pada siang hari ini kan berkata demikian. Tuhan, kalau Engkau ada, kok Engkau hadir? Tuhan, saya ini anakmu. Kalau Engkau ada, hadirlah, pedulilah sama saya. Sekian lama kita tunggu. Jangankan kehadirannya, suaranya saja tidak kedengaran. Kalau pendeta sih ngomong selalu hadir, tapi kita tidak rasakan hadirnya, betul enggak? Mulai menyelusup. Ada enggak dia? Ada tidak Tuhan itu? Mungkin Anda enggak berpikir begitu, tapi di luar sana berapa banyak orang yang punya pikiran seperti itu. Saya bertemu dengan sepasang orang Kristen, dewasa muda, dan dia bilang, Pak, kami sudah 3 tahun tidak ke gereja. Investasi ini hancur, investasi itu hancur. Sudah 3 kali dia jatuh bangkrut. Sudah sekian miliar habis, tidak ada maju-maju. Dia bilang, untung masih ada pekerjaan. Dia komplain sana, komplain sini, komplain sama Tuhan. Hubungan dengan teman segereja juga tidak baik-baik. Dia mulai berpikir, Tuhan ada enggak? Di tengah-tengah kecewa itu. Dan kemudian dia tiba pada kesimpulan, Tuhan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kami tidak mengalami kehadiran Tuhan. Kalau dia ada, kami pasti mengalaminya. Dan itulah yang membuat dia kemudian tidak hadir di gereja. Tidak hadir di persekutuan. Karena dia tidak merasakan, tidak mengalami Tuhan itu hadir. Tidak punya pengalaman itu. Dia tidak jadi ateis, tapi jadi agnostik. Ada Bapak Ibu yang punya pikiran seperti itu. Murid-murid yang kita baca, yang berjalan ke Emmaus,
juga punya pikiran seperti itu barangkali. Ya, barangkali kita tidak tahu. Ya, mereka juga berpikir, loh, kalau Tuhan itu hidup, seperti cerita para perempuan itu, mengapa dia tidak menampakkan diri? Kami tidak merasakan. Kalau Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, mengapa dia harus mati di atas kayu salib? Dan harapan kami tentang kerajaan Mesias pupus. Maka beberapa murid, khususnya kedua murid itu melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan meninggalkan persekutuan mereka. Meninggalkan pusat misi yang Yesus katakan, saya akan ke Yerusalem untuk dimuliakan di situ. Mereka pergi. Pergi dengan hati yang hancur, wajah yang muram kata Alkitab. Kenapa? Mereka kehilangan harapan. Kalau Yesus tidak disalibkan kan kerajaan Mesias berdiri. Kalau Yesus tidak disalibkan mati kan kami punya Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Dia mati. Walaupun Tuhan pada waktu perjalanan ke Emmaus itu Tuhan hadir, tapi mereka tidak kenal Tuhan itu. Enggak kenal. Kan seringkali terjadi seperti itu. Betul enggak? Kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi punya masalah, harapan kita pupus. Sebenarnya Tuhan berbicara enggak sih sama kita? Sebenarnya Tuhan hadir enggak sih? Dia hadir. Cuma kita tidak mengenali kehadirannya. Kenapa tidak kenali? Karena ada kata Lukas di sini, karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita dan mata kedua murid itu sehingga kita tidak mengenal dia. Dan apa itu? Masalah yang ada di depan. Keputusasaan kita, pupusnya harapan kita, luka-luka kita, kecewanya kita. Itu jauh lebih besar daripada kelihatannya, daripada Tuhan. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mengenali Tuhan sepanjang perjalanan. Baru ketika Tuhan singgah di rumah mereka, memecahkan roti, mengucap syukur, tangan dibuka, baru dikatakan di situ apa? Mata mereka terbuka. Dan mereka baru berkata demikian. Hati kami berkobar-kobar. Berkobar-kobar oleh firman yang disampaikan oleh Yesus. Berkobar-kobar dengan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Di sinilah ceritanya, saudara. Tuhan hadir tidak? Hadir. Dia berbicara, dia berbicara. Tapi sekali lagi, kita tidak kenal. Kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak kenal? Problem orang-orang Kristen sekarang adalah begini. Mengapa banyak orang yang sudah lama ke gereja tidak kenal Tuhan? Karena kadang-kadang, maaf saya mau katakan, banyak yang tidak mencari Tuhan. Kalaupun dia mencari Tuhan, banyak yang tidak belajar untuk mengenali Tuhannya secara pribadi. Kita lebih senang dengan segala sesuatu yang sifatnya pernak-pernik daripada kekristenan. Kita lebih senang dengan sesuatu yang kita sebut dengan janji Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan, segala sesuatu yang wah, segala sesuatu yang spektakuler. Kita cuma mau kenal Tuhan dari sisi itu saja. Kalau yang kita cari semuanya adalah itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Maaf saya mau mengatakan,
Makanya kita seringkali melihat orang Kristen banyak yang begitu luar biasa kerohaniannya. Sering di mana-mana bercerita soal mujizat. Tidak berapa lama kita juga bertemu dengan orang-orang itu sedang terpuruk dan mengatakan Tuhan tidak ada. Atau mereka kemudian pindah agama dan mengatakan, oh apa yang Alkitab katakan itu bohong. Kenapa? Maaf, kita menjadi Kristen tapi lupa mencari Tuhan. Rajin ritual, tapi lupa mengenali Tuhan dan suara Tuhan. Padahal secara teologi dan ajaran Kristen kita berkata, ini kan firman Tuhan. Pada waktu kita baca ini kan Tuhan berbicara kepada kita. Dan celakanya kita tidak pernah atau jarang sekali atau cuma 1 minggu sekali mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita di luar itu. Kita tutup buku ini dan menjadi pajangan di kolong meja ruang tamu kita. Saudara-saudara, itu yang terjadi dengan para murid dan itulah yang terjadi dengan banyak orang Kristen pada masa kini. Padahal sekali lagi, Tuhan mau berbicara kepada kita melalui apa? Firman-Nya, melalui Alkitab. Makanya Bapak Ibu, saya ingin menganjurkan, bacalah Alkitabmu. Kenalilah Tuhanmu. Kenalilah perkataan-perkataannya. Jangan Alkitab disimpan di bawah kolong meja. Lalu kalau pendeta datang baru kemudian kita teriak kepada istri kita, terus tolong papi Alkitabnya keluarin, pendeta mau baca. Padahal Alkitabnya ada di bawah meja. Ya. Pak pendeta ya biasa nih suami saya suka lupa. Taruh Alkitab habis baca selalu disimpan kemana aja begitu. Harus saya yang nyari. Kita suka ngomong seperti itu. Ya bacanya berapa kali sehari, setahun begitu kan ya. Kadang-kadang karena sudah ada Alkipon, kita nggak jarang lagi bawa begini. Jangan dijadikan hiasan. Jadikan itu sebagai bagian daripada kehidupan kita. Sudah ngasih Tuhan. Kenapa harus jadi bagian daripada hidup kita? Alkitab bilang apa? Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Kuasa untuk menyentuh yang mati menjadi hidup. Yang sakit menjadi sembuh. Yang hatinya terluka, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dipulihkan. Yang keluarganya berantakan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika disentuh oleh firman, dia menjadi harmoni kembali. Yang kecewa, dihibur. Itu, kalau Anda mengizinkan firman itu menyentuh hati saudara. Itu kalau Anda izinkan firman itu dipahami oleh hidup kita. Karena ketika Allah memberikan firman itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia tidak hanya sekedar memberikan firman itu sebagai sebuah informasi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan kita berpuji Tuhan. Dunia ini ciptaan Allah. Kita hanya terima seperti itu. Tidak sebatas informasi, saudara. Tetapi dia menghadirkan api kebangunan rohani. Api yang membakar, menghangatkan jiwa saudara. Api yang kemudian memberikan kehidupan kepada saudara ketika Anda mengizinkan firman itu menyentuh jiwa saudara. Apa yang terjadi kepada para murid setelah disentuh oleh firman? Kedua murid itu pada mulanya pergi menjauh dari Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yerusalem itu pada zaman Yesus adalah pusat kerohanian.
Jadi kalau semua orang mau mengadakan sebuah pembaharuan, maka mereka selalu pergi ke Yerusalem. Seperti yang Yesus lakukan. Itu pusat segala-galanya. Tempat di mana bait Allah di situ, tempat di mana Allah hadir, tempat di mana seluruh dunia orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi kemudian kembali ke tempat itu untuk beribadah. Pusat kehadiran Tuhan. Dan bagi para murid pada waktu itu juga pusat persekutuan. Karena disitulah Yesus mengumpulkan mereka bersama-sama untuk menyongsong misi Allah. Tapi mereka meninggalkan pusat daripada kehidupan mereka, melarikan diri karena kecewa, pergi ke sebuah tempat kecil, kampung kecil yang namanya Emmaus. Di situ mereka berjumpa dengan Kristus dan disentuh oleh firman-Nya, lalu kemudian mata mereka terbuka. Apa yang terjadi? Mereka langsung berbalik, kembali ke Yerusalem. Dalam konteks ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbalik dalam konteks kedua murid itu artinya pertobatan. Jadi pertobatan itu jangan dianggap hanya sekedar sebuah, oh saya berdosa, saya nangisi dosanya, lalu kemudian saya bertobat, tidak melakukan lagi. Bukan. Itu betul, pertobatan, metanoia. Tapi metanoia juga punya makna yang lain. Artinya apa? Melakukan perubahan arah kehidupan secara radikal. Dalam konteks murid-murid, mereka mengubah arah dari melarikan diri dari kekecewaan mereka, lalu kembali kepada tujuan yang Yesus sudah tetapkan. Kembali kepada pusat kehidupan mereka, pusat misi Tuhan, pusat daripada persekutuan yang Tuhan berikan kepada mereka di antara para rasul. Orang yang disentuh firman, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pasti mengalami hal seperti itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertobatan sejati selalu menolong kita untuk membalikkan langkah kita dari jalan yang salah kembali kepada kehendak Tuhan dan kepada kehidupan di dalam komunitas. Saya ingat sebuah cerita tadi pagi saya sudah ceritakan. Seorang Kristen masuk penjara, belum berkesan ya, masuk penjara. Tahu saudara, penjara itu bukan kehidupan yang enak, betul enggak? Saya beberapa kali berkesempatan berkunjung ke penjara. Penjara Salemba saya pernah masuk. Lalu penjara di Polda Metro saya juga pernah masuk mengunjungi orang. Saya ingat saya juga pernah berkunjung ke rumah tahanan Kejaksaan Agung. Ceritanya serem-serem semua. Tiap kali datang, kalau di penjara polisi itu saya mesti setor, bayar, bukan setor, saya nggak setor, saya dimintain uang sama narapidana itu dan dia bilang, Pak minta 150.000. Kenapa 150.000? Polisinya baik, saya diantar ketemu orang itu ya. Oh nggak ada di tahanan Pak, ada di ruang pemeriksaan. Saya dianterin ke ruang pemeriksaan karena saya kenalkan diri sebagai pendeta, lalu kemudian saya bercakap-cakap di situ. Polisi yang sedang memeriksa dia melipir dulu pergi. Silakan Bapak Pendeta ngobrol dulu. Ngobrol. Tapi pulang, saya mau pulang setelah ngobrol dan doa, sang narapidana berkata, Pak Pendeta minta 150.000. Loh saya bilang ada apa? Kamu kurang uang? Bukan Pak. Saya nggak tahu cerita benar apa enggak ya. Kan cerita ini beredar secara luas, kita kan nggak bisa buktikan, begitu enggak? Kenapa? Kalau enggak nanti aku dipukul kalau masuk lagi, sebab sempat nama saya dipanggil di bawah katanya. Artinya yang manggil itu perlu duit gitu kan ya. Mungkin saya enggak tahu ya. Jadi saya kasihlah dia 150.000 karena saya pergi berdua. Jadi satu orang 75. Di Salemba saya nggak bayar uang. Saya nggak tahu siapa yang bayar, ya ada juga sih ya, tapi yang ngantar saya bayar, ya mungkin ya. Jadi saya ketemu di situ, lalu kemudian yang paling mahal itu ya saya lihat sendiri setorannya 150.000 penjara yang satu itu. Wah di situ enak penjaranya ya. Kalau Anda punya duit, Anda mau nonton tenis di Hong Kong bisa, atau seperti berita yang sekarang ini
Mau ngopi-ngopi ya di luar penjara begitu ya sambil menikmati suasana baru, boleh. Saya pernah dengar Anda mau ngadain pesta tahun baru juga bisa, asal bayar, ya bisa bayar. Katanya semua kan, saya nggak lihat waktu dia pesta tahun baru. Tapi kata jemaat saya, Pak, saya ikut pestanya sebab saya ada di dalam, katanya. Tapi penjara yang ini nggak terjadi di negara kita, yang saya cerita ya di negara yang lain begitu ya. Tapi yang saya cerita sang narapidana tersebut hidupnya tidak enak, kecewa, marah sama lingkungan, malah sama orang, malah sama sistem sosial, pokoknya rasa tidak adil begitu. Sampai satu hari dia didatangi sama orang Kristen yang kebetulan ada di penjara juga. Silakan nih Petrus ya. Tapi saudara tidak pernah akan ketemu nama Samuel di situ ya di penjara. Tapi Petrus banyak. Diinjili, diceritain firman. Terus ngobrol. Sampai satu hari firman itu menyentuh orang itu. Dia berubah. Orang melihat perubahannya. Dari yang sakit hatinya dia tumpahkan kepada sistem sosial masyarakat sekarang dia sudah enggak lagi. Dari yang dia bilang kalau dia keluar penjara dia mau balas dendam itu tiba-tiba semua sirna. Sekian tahun dia di penjara dia keluar dan dia mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Dia berharap gereja terima dia, orang-orang Kristen terima dia. Tunggu dulu, ini kenyataan hidup bro. Bagaimana orang keluar dari penjara kalau didatangi, saudara juga takut, betul enggak? Gereja juga, majelis jemaat bisa, jangan dekat-dekat nanti dia begini, kita kena batunya begitu. Kan kira-kira cerita seperti itu. Dia ngalami hal yang sama. Tapi apa dia kemudian berbalik lagi ke kehidupan lamanya? Tidak. Dia bilang sekalipun orang-orang Kristen mengecewakan saya tahu Tuhan tidak. Sekali dia disentuh oleh firman, dia berbalik arah. Dari dulu dia ikut dengan sifat yang berdosa, dia kembali kepada Tuhan. Mau balas dendam sekarang dia penuh dengan kasih. Ini cerita kecil, saudara. Gereja juga mestinya begini. Gereja sudah ngasih Tuhan secara sebuah sistem. Mestinya juga perlu mengizinkan Tuhan membuka hati selapang-lapangnya untuk disentuh oleh firman Tuhan. Mengizinkan firman itu bekerja di dalam kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kita kembali kepada hakikat kita. Gereja sekarang sudah ngasih Tuhan. Yang dituntut oleh majelis apa sekarang nih? Sorry ya, bukan curhat ya. Kalau bisa yang pintar penggembalaan, betul enggak? Ya, ini salah satu syarat. Kami cari pendeta yang bisa menggembalakan. Salah satu syarat utama. Sorry bro, gereja ada tuh bukan untuk apa? Dinikmati oleh orang-orang Kristen. Seringkali kita salah paham. Gereja ada itu bukan hanya sekedar untuk dinikmati oleh orang-orang Kristen, nyaman di situ. Dan kadang-kadang karena terlalu nyaman, jadi suka apa? Ribut, makanya gereja pecah terus, dan dia bilang kehendak Tuhan. Padahal bukan kehendak Tuhan, kehendak egonya. Gereja ada untuk apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa, jadikan seluruh makhluk muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja ada itu untuk apa? Bermisi, diutus di tengah-tengah dunia, sudah ngasih Tuhan. Itu yang disadari oleh kedua murid itu, saudara.
ketika mereka disentuh oleh firman, mereka kembali ke sana, kembali itu bukan sekedar kumpul-kumpul, koko-koko ngopi dengan para murid yang lain, tidak. Tapi mereka menceritakan pengalaman mereka kepada murid-murid yang lain. Pengalaman mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan mereka menceritakan itu kepada orang-orang di luar sana. Orang-orang sesama murid, khususnya kepada ke-11 murid. Saudara, mungkin yang perlu sekarang ada di dalam gereja adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar berbicara soal misi, soal penginjilan. Kita sudah banyak berbicara soal misi, soal penginjilan. Kita sudah banyak mengadakan sekian banyak kebaktian untuk mengobarkan kembali api dan semangat daripada penginjilan itu. Barangkali yang diperlukan sekarang ini adalah actionnya. Actionnya. Saya berharap ke depan, gereja kalau cari pendeta bukan yang sekedar pintar khotbah, bukan yang sekedar pintar menggembalakan, tapi yang betul-betul punya jiwa misi dan penginjilan. Kenapa? Karena ini jantung, intisari daripada pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Dan karena ini intisari dan pelayanan Yesus di dalam dunia ini, maka ini juga seharusnya menjadi intisari dan pelayanan daripada gereja Tuhan di dalam dunia ini. Sudah yang kasih Tuhan, terlalu, saya mau katakan ya, terlalu picik ya kalau kita orang Kristen ya. Hanya menyimpan keselamatan untuk diri kita sendiri dan mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menikmati keselamatan dan surga, tapi untuk melanjutkan misinya di dalam dunia ini karena dia sudah kembali ke surga. Kalau hanya sekedar untuk menikmati sudah yang kasih Tuhan, surga itu, keselamatan itu, ya gampang aja. Hendro, maukah kau percaya kepada aku, kata Yesus. Hendro bilang apa? Ya Yesus, aku percaya. Lalu Yesus bilang begini, Hendro, karena aku menjamin kamu masuk surga, kamu di dunia ini kan gak perlu apa-apa lagi. Sekarang aku kasih satu tiket, visa, langsung masuk surga. Itu yang akan dilakukan. Kita semua akan mengalami hal yang sama. Tapi kan tidak, betul enggak? Kalau tidak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Kita punya tugas, kita punya panggilan. Kita diutus kembali ke tengah-tengah dunia untuk apa? Yang menceritakan tentang kabar baik yang kita alami kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, gereja sekarang nggak kurang segala sesuatu ya. Kita punya alat yang begitu canggih begitu ya. Oh ya, sound system kita mungkin juga ratusan, mungkin miliaran rupiah, betul enggak? Kita punya mobil, kita punya segala fasilitas yang diperlukan gereja-gereja zaman dulu tuh enggak ada. Kita beruntung nih, kayak model saya beruntung nih. Saya generasi X yang hidup di dalam 3 generasi. Generasi X, generasi milenial, generasi baby boomer. Enggak lah, saya nggak mengalami. Ya, sorry ya. Saya kan generasi X. Ya. Generasi X akhir ya. Ya, akhir ya. Lalu kemudian melewati generasi milenial tahun 80-an. Lalu sekarang masuk generasi apa? Generasi sebelumnya Z ya, generasi Z, kemudian sekarang Alpha. Saya hidup di dalam 4 generasi. Saya sudah melewati gereja yang sederhana, sound system kita yang analog, ya. Sekarang kan pakai digital ya, sini udah digital ya, yang lumayan mahal ya. Lalu kemudian ya sekarang anak-anak MM bilang, Pak udah ketinggalan zaman, sekarang ada yang baru lagi. Saya juga nggak ngerti, tapi saya bilang nggak ada duit. Mereka pengen beli lagi, memperbarui, nggak ada duit. Saya bilang, ya. Kita punya segala sesuatu. Gereja zaman dulu, saya tahu gereja saya itu kalau mau melakukan sesuatu ya harus cari jemaat yang mampu, dikumpulin duit. Kalau sekarang nggak perlu, dari uang persembahan sudah cukup.
Enggak perlu minta-minta lagi ke jemaat begitu ya. Kita enggak kekurangan segala sesuatu. Tapi kita kurang satu hal yang gereja dulu yang waktu susah itu ada. Gereja waktu dulu susah, enggak punya apa-apa. Mereka punya semangat misi, semangat apa? Menginjili. Tidak hanya kasih duit untuk orang kabarkan Injil. Tapi dulu sudah tahu mobil gereja zaman dulu di gereja Tionghoa Mandarin, kalian tahu dinamakan mobil apa? Saya ingat di GK Anugerah dulu. Sudah tahu mobil apa? Mereka bilang Fu Ince. Mobil untuk apa? Mengabarkan Injil. Jadi kalau pendeta bawa mobil itu ke mall, aduh, rasa bersalahnya itu ada. Kenapa? Sebab ini Fu Ince. Gereja untuk mengabarkan Injil. Mereka punya semangat. Kita pendeta keletihan mendampingi encim-encim tua itu. Yang satu hari bisa berkunjung 5-6 tempat hanya untuk apa? Mengabarkan Injil ke orang-orang itu. Ya. Dan tidak datang sekali, berkali-kali sampai orang itu kemudian percaya. Mau tanya, gereja sekarang ada begitu nggak? Pak pendeta itu jemaat lama tuh, orang kaya belum dibesuk sama Pak pendeta. Ya. Saya jarang dengar sekali bagian pelawatan, Pak pendeta itu tetangga saya tuh belum percaya, boleh nggak Pak pendeta tolong mengabarkan Injil di sini? Nggak, Pak, jarang sekali. Tahun ini baru sekali di jemaat saya, kami kunjungi, kami kabarkan Injil, percaya. Nanti bulan depan dibaptis, sepasang suami istri umur 80. Itu bukan kami kabarkan Injil, dia ketemu Yesus secara pribadi. Yesus panggil dia. Bangun tidur, udah aku mau percaya Yesus, itu buang semua tuh, ya. Berhala-berhala itu dibuang. Ya. Dia bilang, Pak pendeta, saya cari-cari lagi ya, saya ya, yang simpanan itu kalau ada nanti dibakar ya. Iya, dia sampai lupa simpan di mana itu jimat-jimatnya itu. Tapi dia percaya. Itu bukan perkabaran Injil langsung, karena dia kejumpa Tuhan, kita hanya meneguhkan saja. Saya jarang ketemu yang kelompok pemuridan, maaf sudah kasih Tuhan, didirikan buat apa kelompok pemuridan? Jadikan semua bangsa muridku, betul enggak? Saya muridkan Hendro, dari Hendro muridkan orang lain, dia cari teman yang belum percaya, dia muridkan, betul enggak? Tapi sekarang apa yang terjadi? Kita jadikan kelompok tumbuh bersama, tumbuh terus bersama-sama dengan kelompok itu. Nanti kalau diganggu luar marah dia. Tidak ada pengabaran Injilnya. Minta maaf, saya harus ngomong jujur karena ini bulan misi ya. Kalau nggak bulan misi nggak ngomong begitu, ya, nggak ngomong begitu. Saudara, ingat, Anda sudah percaya seperti kedua murid itu kembali diutus ke tengah-tengah dunia supaya kita boleh menyampaikan Injil. Api yang dulu dikobarkan oleh para pendahulu gereja ini jangan sampai hilang. Kita pelihara dan kemudian kita estafetkan di dalam hidup kita dan kita kembali kobarkan semangat itu lagi. Jadi misi dengan demikian sudah kasih Tuhan pengabaran Injil bukanlah lagi wacana. Bukan lagi diseminarkan, bukan lagi dilakukan kebaktian bulan misi lagi. Tetapi menjadi aksi, menjadi sesuatu yang nyata, yang real. Kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya cukupkan khotbah sampai di sini, sudah ngasih Tuhan. Ini kalimat yang terakhir. Pengalaman para murid yang ke Emmaus adalah gambaran pola hidup orang percaya. Di saat kita telah lelah atau kehilangan arah, Tuhan menghampiri kita. Ia menyentuh kita melalui firman-Nya, memimpin kita pada pertobatan atau perubahan arah hidup. Dan mengurapi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Supaya kita bisa diutus menjadi saksinya di tengah dunia. Ini hati Yesus.
semoga juga menjadi api di dalam hati kita yang bernyala-nyala. Mari kita ambil satu sejenak. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara, mari kita bersama seluruh umat yang percaya kita akan mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, mari kita akan memberikan persembahan. Persembahan seperti biasa dilakukan melalui amplop. Bagi yang membutuhkan dapat minta ke petugas. Kemudian bisa juga scan QRIS dan juga melakukan transfer. Kita akan angkat sebuah pujian, kita menyambut firman Tuhan tentang misi, kita menyanyikan suatu pujian, berikan ku hati. Seperti hatimu yang
Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu hingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami membawa persembahan, kiranya Tuhan kuduskan, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan warta. Shalom, selamat datang untuk seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini, khususnya kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami senang menyambut Anda. Kami berharap minggu depan bisa beribadah kembali di tempat ini. Atas nama majelis, kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Minggu ini, Pendeta Chen Beni melayani ke GKI Jambi sebagai pendeta konsulen. Evangelis Tandiar Alexander melayani di kebaktian umum bakal pos pekabaran Injil Sufana Surtra pukul 10 pagi. Penatua Luatono melayani di kebaktian pemuda GKI Kanaan pukul 10 pagi. Selain itu, jemaat sekalian diundang untuk hadir pada persekutuan doa setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi yang membutuhkan link Zoom, dapat menghubungi TU Gereja. Bulan ini adalah bulan misi. Setiap minggu, tema khotbah yang disusun berkaitan dengan misi. Doakan untuk pelayanan misi di gereja kita. Kebaktian gabungan PMPI ke-32 akan berlangsung di hari Minggu 26 April 2026 jam 10 pagi dengan tema Misi dari Relasi Menuju Aksi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Haryanto Kow dan diterjemahkan oleh Pendeta Emeritus Desi Lukman. Berikut formasi Majelis Jemaat periode April 2026 hingga Maret 2027. Telah pulang ke pangkuan Allah Bapa di surga, almarhumah Ibu Nancy Indriana atau Ibu Lim Siuhua, usia 81 tahun, pada hari Jumat 17 April 2026. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Husada, lantai 2, ruang Poni 2 dengan jadwal sebagai berikut. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan. GKI Pinangsia sedang merintis bakal pos pekabaran Injil Sufana Sutra dengan jadwal kegiatan sebagai berikut. Mohon dukungan segenap jemaat dalam doa, dana, dan daya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan sukacita, kesehatan, dan umur yang panjang. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau adakan family time ya. Kita akan 1-2 menit kita bangkit berdiri, kita salam-salaman, menanyakan kabar. Saya menyambut Bapak Ibu sebelah Pak Wijaya ya. Selamat datang. Kita salaman. Kami menyambut juga
dari Lisa ya. Hari ini datang Lisa dan keluarga. Halo, apa kabar? Kita sambut ya. Dan juga ada berita sukacita, Ibu Mari Kurniadi Ailiung ya, mamanya Lisa dan papanya Pak Musa, anniversary ke-50, luar biasa ya. Nah, kita semua diundang untuk nanti bersama-sama ikut acara di bawah ya. Pasti kenyang semua ya. Oke, kita ikut merayakan, bersukacita bersama mereka. Tuhan berikan panjang umur, kesehatan. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita angkat pujian segala perkara, kemudian doa berkat oleh hambanya. Sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, tengadakan imanmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, kasih karunia daripada Allah yang memelihara, kuat kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, saat teduh ibadah selesai dan jangan pulang dulu ya, kita ada acara di bawah. Terima kasih, God bless you.